Makanya saya selalu bilang, untuk bikin burung juara itu tidak sulit. Akan tetapi untuk bikin burung stabil itu yang jauh lebih sulit. Akan tetapi untuk bikin burung stabil itu yang jauh lebih sulit. Oh iya, betul. Oke. Juara. Oke, Bolo, saat ini Mbak Behen berkunjung ke tempat masternya beranjangan di Gantangan. Nah, beliau adalah pencetak beranjangan jawara di seantero Indonesia, yang kebetulan beliau itu berdomisili di Jogja. Nah, kita kenalkan dulu. Yang kebetulan juga nih, beliau itu adalah kakak dari Mbak Behen sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, abangku. Waalaikumsalam. Oke. Halo, ini saya pagi-pagi di Gropio, adik saya ini katanya dari kemarin mau cari informasi tentang beranjangan. Oke, Bang Iwan, namanya Bang Iwan. Dia adalah tergabung dalam komunitas Bodrek. Ini sesepuhnya komunitas Bodrek beranjangan Jogja. Ya, gini Bang Iwan. Bang Iwan adalah navigator atau pilotnya dari burung legendaris juara namanya Veteran. Nah, itu di YouTube video-video, bahkan di komunitas beranjangan se-Indonesia beliau sudah punya satu nama yang berkibar tinggi sekali. Nah, kita tanya-tanya sama beliau, bagaimana caranya membuat beranjangan itu menjadi juara, dari mulai perawatannya, perlakuannya, kemudian juga bagaimana treatment untuk nutrisi dan sebagainya. Langsung kita kulik saja sama Bang Iwan. Oke, Mas Iwan. Veteran itu dulu asalnya itu dari mana tuh? Asalnya Veteran itu dulu awalnya. Ya, oke, Bolo. Ini jadi kalau berbicara masalah sejarah Veteran itu panjang sekali ya. Sejarahnya berawal dari burung itu dulu kita dapat dalam kondisi burung stres. Dia kagol karena pernah digantang, kebetulan jatuh kurungannya dan kemudian dia stres. Nah, jangka waktu saya itu pun butuh proses yang cukup lama karena efek dari stres sendiri, selain burung tidak bunyi, dia menjadi gagal mabung, atau istilah kalau orang beranjangan bilang, orang burung bilang itu yaitu nyulam. Jadi mabungnya nggak tuntas. Dia nyulam berganti bulu sedikit demi sedikit, nggak langsung brol. Itu yang menyebabkan kondisi burung jadi nggak fit. Karena pertama jiwanya terkena ya kaget stres itu tadi. Yang kedua otomatis berimbas kepada fisik burung sendiri. Karena kalau namanya bulu baru tumbuh itu pasti fisik dia, kalau orang bilang tuh gergesi istilahnya. Itu nggak mungkin burung akan stres seperti akan fit untuk gacor, itu susah kalau kondisi burung seperti itu. Jadi itu prosesnya itu akhirnya kita upayakan berbagai, kita kasih vitamin herbal, artinya sampai pada masanya dia bisa ambrol total. Nah, setelah mabung total itu tadi, keseluruhan berganti bulu hingga bulunya tua, baru kita mengkondisikan untuk bermain di
lapangan. Nah, veteran itu tuh sebetulnya asal burung itu dari obyokan muda hutan atau dari peternakan itu? Ini kalau veteran itu awal mula itu kan sebelum sekarang sudah banyak peternak beranjangan. Veteran itu dulu berawal dari tangkapan hutan tapi loloan hutan. Jadi ada petani hutan, entah mana sejarahnya saya juga kurang paham. Dia dapat anak-annya, kemudian diloloh hingga dewasa dan jadilah veteran itu. Iya. Jadi bukan dulu belum ada ternak. Gitu, Oh, berarti veteran itu juga umurnya sudah lumayan berumur ya? Kalau dari segi umur ya sudah lumayan berumur lah, artinya sudah matang untuk main di gantangan. Makanya dia sudah tidak ada kata minder sama burung lain karena umurnya juga sudah matang gitu. Oh iya. Oke. Nah, terus dari awal dulu itu Bang Iwan dapat si veteran ini, cara merawatnya veteran itu supaya dia bisa konser atau tips-tips bagaimana caranya merawat burung dari mulai PAUD untuk bisa menjadi juara atau dari mulai bahan untuk menjadi juara seperti yang diperlakukan sama veteran itu gimana sih Bang? Biar bolo-bolo juga pada tahu nih. Gini Bolo, menurut versi saya ya, cuma mungkin setiap orang mata-mata beranjangan yang lain mungkin punya versi lain-lain. Tapi saya berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami dan sudah saya praktekkan kepada veteran. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang gimana ngerawat veteran supaya juara di lapangan, kita harus tahu basic dasar beranjangan dulu. Karena menurut saya untuk beranjangan itu beda dengan burung-burung lain. Dia burung hidup di tanah dan tingkah laku dia pun itu kalau di tanah dia jalan melangkah kakinya. Beda dengan burung lain itu kalau di tanah dia lompat. Nah itu satu. Jadi berbagai jenis burung tanah, entah itu beranjangan, Mongolian lak, kalandra lak, sonca. Kalau yang dari luar itu kan banyak tuh burung tanah, ada sonca, sanma, kalandra lak, bimakulatit lak, Mongolian lak. Itu hampir sama karakternya. Dia punya karakter untuk munculkan birahinya itu butuh protein yang berlebih dibanding burung-burung dahan. Burung-burung dahan itu saya maksud seperti cak hijau, kacer murai. Kalau dia belum ngunci birahinya, apabila kita panjat dengan cara orang menaikkan birahi itu kan bermacam-macam ya. Ada yang dengan obat-obatan, ada yang dengan tapi kalau saya murni dari alami, artinya kita pakai fooding yang kita beri yang memenuhi nutrisi dia supaya naik birahinya, gitu. Jadi kita genjot birahinya supaya dia intinya birahinya keluar dulu. Tapi sebelum itu syarat utama burung gacor itu kan ada dua versi kalau menurut saya. Yang pertama, kondisi burung jelas harus sehat. Nggak ada ceritanya burung nggak sehat gacor tuh nggak ada cerita. Kedua, setelah dia dipastikan sehat, baru burung harus keluar birahi karena dia burung berkicau itu kan pertama menandakan wilayah teritorialnya dia, yang kedua menantang musuhnya, yang ketiga dia memanggil betina untuk berkembang biak seperti itu. Jadi kalau sudah burung sehat, birahinya keluar, nggak ada cerita burung itu nggak gacor. Kalau tidak gacor berarti ada sesuatu itu. Itu seperti itu intinya. Nah tadi Bang Iwan sampaikan bahwa untuk menaikkan birahi itu ada dua cara, dengan cara obat-obatan kimia atau suplemen. Tapi Bang Iwan biasa menggunakan yang lebih alami. Apa saja yang biasa jenengan gunakan Bang Iwan? Yang standarnya, ekstra pudingnya atau porsinya seperti apa? Pemberiannya, waktu pemberiannya pada saat kapan? Dan bagaimana cara memberikannya? Nah itu perawatan dasar dari pakannya itu kayak gimana sih Bang? Itu pakan untuk menaikkan birahi itu ada berbagai versi ya. Itu bisa roto, jangkrik, ulat Hongkong, ulat kandang, bahkan mungkin ada juga yang menggunakan cacing, kelabang dan lain sebagainya. Tapi untuk veteran sendiri, karena tiap burung walaupun satu jenis beranjangan, kadangkala ada yang lebih suka kroto, ada yang lebih suka jangkrik, bahkan ada juga yang nggak mau jangkrik.
Nah itu kita ikutin dari karakter burung itu sendiri. Kebetulan kayak veteran ini dia ndak nampe, semua mau dia. Jadi jangkrik Pemakan mau, segala berarti ya. Kalau dikasih kadal pun dia makan. Gitu. Bisa juga ya dikasih makan. Jadi intinya apa yang dia sukai kita kasih sekenyang-kenyangnya dia. Oke. Oh, sampai titiknya nanti dia birahinya ngunci. Kalau sebelum dia ngunci jangan pernah diturunkan birahinya karena nanti akan ngulangi dari nol lagi. Jadi hilang lagi birahinya, naikin lagi, lama lagi. Seperti itu kalau di beranjangan itu menurut saya. Oke. Terus kalau untuk mengukur porsi pakannya, tadi kita jor itu angkanya misalnya seberapa sih porsi jor-joran maksudnya? Secukupnya dia itu seberapa sih? Takarannya kayak gimana cara membuat indikatornya, Bang? Awal mula sebelum kita tahu, itu kita beri misalkan anggap aja nih kita Ini masukkan sambil ngopi, Bang ya. Kita masukkan kita masukkan 10 jangkrik. Nanti dalam beberapa menit atau 1 jam lah, anggapnya 1 jam. Kita amati lagi berapa jangkrik yang dimakan dan sisanya berapa. Itu biasanya kalau saya untuk patokan, oh ternyata habisnya dia cuma 7. Oh gitu. Ya berarti dia kapasitasnya 7 jangkrik itu tadi. Berarti pakemnya 7 untuk satu porsi di misalnya pagi hari gitu ya. Oke. Nanti sore hari juga dibikin seperti itu. Iya betul. Itu kembali ke karakter burung masing-masing ya. Ada yang 7, ada yang 5, ada yang 10, macam-macam itu. Beda-beda. Gitu. Nah ini kan ada teman-teman juga kemarin yang mengatakan bahwa Bang, kalau beranjangan itu ekstra puding yang bagus dan buat nyolok andalannya adalah belalang. Bener nggak sih Bang itu Bang? Beberapa pemain, beberapa rekan-rekan teman-teman di beranjangan juga ada yang seperti itu mungkin. Tapi tidak semua burung pun akan cocok dengan pakan yang diberikan itu. Kebetulan mungkin mereka atau rekan tadi itu kebetulan karakter burung dia cocoknya ada yang disukai. Nggak beda jauh sama orang. Ada yang suka hobinya ini, makannya ini. Kalau yang ini makan ini alergi misalkan. Nah, seperti itu. Jadi kembali ke karakter burungnya masing-masing. Cuma kalau saya pribadi nyari yang mudah dicari gitu loh. Nggak usah yang repot gitu karena suatu saat kita membutuhkan dan barang itu kita tidak bisa dapatkan akan repot sendiri. Iya, gitu. datang yang sawah golek sih ya Bang ya. Golek datang Iya, mana carinya gitu. Oke. Nah, itu dari tadi itu adalah jangkriknya, Bang. Kalau kita sudah indikatornya misalnya kita jor 10, kalau dia habisnya 7 berarti pakemnya adalah nanti kita kasih makan 7 di satu menunya jangkrik itu. Kalau untuk kroto atau ulet Hongkong atau ulet kandang, ya itu gimana tuh cara membuat indikatornya Bang? Kalau saya pribadi, ini berdasarkan pengalaman saya yang saya alami kebetulan pas kaitannya sama veteran itu tadi ya, kan bahasanya veteran. Kalau veteran itu sendiri, itu yang hariannya kita beri jangkrik. Adapun kalau kayak ulet Hongkong, kemudian kroto itu hanya colokan untuk ketika mau main di lapangan. Seperti itu. Jadi harian seperti itu. Tapi kalau kroto ya oke lah, seminggu sekali kita kasih tidak masalah gitu loh. Kita beri karena kalau kroto tidak ada efek samping. Cuma untuk Hongkong itu menurut saya ada efek sampingnya untuk burungnya sendiri karena dia terlalu panas. Jadi kalau burung terlalu kenceng nanti bisa bodol juga kalau Hongkong. Adapun orang-orang beranjangan itu rekan-rekan untuk lebih safety-nya itu Hongkongnya dipilihkan yang sedang berganti kulit atau molting putih yang kita berikan. Gitu. Oh berarti memang veteran ini tidak menggunakan ekstra puding lain kecuali dia akan tampil ya. Kecuali dia akan tampil. Jadi hanya jangkrik saja. Betul. Terus kemudian bijian yang digunakan dikasihkan sama veteran itu juga apa dikasih porsi juga Bang? Atau kita jor aja? Kalau bijian kita kasih ibaratnya prasmanan. Prasmanan tetap kita kasih standby walaupun dengan puding yang lumayan banyak. Tapi kalau biji tetap kita standby. Artinya itu makanan hariannya dia tetap makan biji. Puding itu kita takar, bukan kita takar, maksudnya kita atur waktunya pagi dan sore. Tapi kalau biji
kita selalu ada. Harus selalu ada. Ya, Jadi selalu kita nggak ada. takar sama sekali. Tidak. Pokoknya sak cepuk, yo sak kebayo, apa Ya, separuh cepuk, ora masalah habis gitu isi, ya. habis Dikasih, isi. pokoknya harus Selalu ada, ada, gitu ya. ya. Oke gitu Bolo. Semakin menarik kita perbincangan kita sama maestronya veteran, yang pegang veteran, juaranya beranjangan, alhamdulillah. Nah, kita tanya-tanya lagi, monggo yang butuh masukan atau mau sharing-sharing ilmunya, silakan komen di channel Babehen. Kita bisa berbagi ilmu lagi. Kita lanjutkan sebelum ini. Terus Bang, untuk perawatan harian, tadi kan kita sudah kasih dari mulai veteran asalnya dari mana, kemudian porsi pakannya seperti apa. Nah, sekarang untuk perawatan hariannya Bang, hariannya kayak gimana sih veteran tuh? Bisa Sebetulnya kayak juara seperti itu gimana tuh? Sebetulnya nggak beda jauh dengan burung lain. Intinya kalau kita bermain dengan makhluk hidup, yang paling utama adalah konsistensi. Maksudnya apabila kita perlakukan burung itu, kita kasih makan setiap harinya pagi jam 7, konsistensinya kalau bisa, apalagi untuk burung di lapangan, karena itu berimbas, ada efek sampingnya ke depannya gitu loh. Kalau kita kasih jam 7 ya jam 7, nanti sore jam 3 jam 3. Nah, konsistensi itu berjalan terus untuk supaya membuat burung bisa stabil seperti itu. Nah, kalau meleset itu nggak boleh berarti? Misalnya jam 7 sekarang, besok jam 8, besoknya jam 9 gitu gimana? Tapi dengan porsi yang sama, kira-kira gimana Bang? Efek sampingnya kalau buat burung main di gantangan, itu pasti ada imbasnya nanti ke depannya gitu loh. Makanya banyak sekali burung juara atau burung tampil di lapangan bagus, akan tetapi nggak stabil. Saat ini lomba dia dapat tampil istimewa, tapi lomba berikutnya kebetulan dia nggak jalan. Itu saya yakin pasti walaupun dengan fooding yang sama, tapi perlakuan hariannya ada yang dia rubah, atau bukan dirubah ya, nggak sempat waktunya atau seperti apa, artinya konsistensinya meleset. Nah, itu pasti berimbas. Oke. Lah kalau untuk veteran lagi nih, dari mulai itu tadi perawatan pakan pagi, kemudian mandinya veteran gimana, kemudian penjemurannya, terus sistem kerodongnya. Nah, itu kayak gimana Bang? Kalau veteran sendiri, itu dia kebetulan tipikal burung yang tidak suka terlalu panas, karena itu kembali ke karakter burung masing-masing. Jadi veteran cukup dengan dia mendapat suhu panas saja sudah cukup. Dia tidak harus jemurnya setiap hari rutin, itu tidak kalau kayak veteran loh. Tapi taunya itu tuh dia suka panas atau tidak gimana Bang? Ya dari awal mula dulu kita uji coba, kita jemur kuat, terus kita tampil kok begini tampilnya. Kemudian kita mandikan, kita tampil kalau begini tampilnya. Kita selalu mencari sampai ketemu betul, oh ini dia maunya begini. Selalu itu. Riset ya. Ya. Sampai ketemu nanti titik risetnya. Dan kita patenkan. Setelah ketemu kita patenkan, konsistensi itu yang harus dijaga, itu yang kadang-kala susah. Nggak semua orang bisa konsisten seperti itu, karena ya mungkin ada kesibukan dan sebagainya, angkuailah dan sebagainya. Itu yang paling utama. Jadi memang lebih rumit untuk burung di lapangan ya daripada burung yang dipersiapkan untuk ternak ya. Ya, kalau untuk ternak kan hanya tugasnya itu burung sehat, birahinya dapat atau sudah ngunci, sudah siap dia untuk ternak. Makanya saya selalu bilang, untuk bikin burung juara itu tidak sulit, akan tetapi untuk bikin burung stabil itu yang jauh lebih sulit. Akan tetapi untuk bikin burung stabil itu yang jauh lebih sulit. Oh iya, betul. Oke. Ya, oke Bolo. Banyak sekali ilmu dan daging yang dapat kita ambil dari penjelasan Bang Iwan. Dari suhunya komunitas Bodrek Jogja, masternya beranjangan kita veteran, sharing. Kita bisa saling sharing dan kita bisa saling berbagi ilmu. Silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube-nya Babehen, channelnya Babehen, supaya kita bisa berbagi ilmu. Oke, sementara mungkin itu dulu. Nanti akan kita undang
Bang Iwan ini ke kandangnya Babehen. Tunggu di live Babehen yang selanjutnya. Dan jangan lupa, Babehen selalu live di malam minggu setiap jam 9 malam. Itu juga silahkan dipantengin di TikTok Babehen. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel Babehen. Supaya Babehen tambah ilmunya, tambah semangatnya untuk channelnya berkembang. Salam sehat satu hobi, kicau mania, berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bang Iwan.